Elshita News and Talk. Seorang ayah berinisial F, 49 tahun di Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, tega meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun hingga hamil 6 bulan. Pihak kepolisian Polres Kendal pun sudah mengamankan pelaku setelah mendapat laporan dari pihak desa. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, ternyata menjadi ancaman kekerasan seksual bagi anak. Dalam data kementerian yang dihimpun dari Simfoni Kementerian PPPA di Jawa Tengah, sepanjang tahun 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah mencapai 1.218 kasus. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini tidak terjadi di kemudian hari? Kita bersama dengan Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC Kajiham, Nia Lisayati. Elshita News and Talk. Anda pendengar juga dapat bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda di kesempatan kali ini. Nomor telepon 0247648910, kemudian melalui pesan dan juga WhatsApp 087721109100, dan juga mention Twitter kami di @elsinta_Semarang SMG maksud saya. Dan selamat siang Mbak Nia. Oke, selamat siang Mas Okta. Iya, bagaimana kabarnya siang hari ini Mbak Nia? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, syukurlah kalau seperti itu. Dan melihat kondisi ataupun pemberitaan saat ini ya Mbak, yang kemarin baru saja ramai ini diangkat terkait dengan seorang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ini tentunya juga menjadi catatan kelam sebagai orang tua, perannya harusnya melindungi, tetapi malah membuat masa depan anaknya menjadi suram begitu. Dari Mbak Nia melihat kasus ini ataupun fenomena ini, apa yang diperhatikan atau disoroti ini Mbak? Terima kasih Mas Okta. Untuk kasus ini memang ini ya, kasus kekerasan seksual itu terus meningkat, apalagi baru-baru ini kita disuguhkan dengan kasus insest yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Kami sangat mengecam keras kasus kekerasan seksual tersebut, apalagi ini terjadi atau dilakukan oleh ayah kandung kepada anak dan dilakukan di rumah pada saat ibu korban yang saat ini sedang menjadi perempuan pekerja migran Indonesia. Iya. Nah, itu sangat miris sekali gitu ya Mas ya. Dan ini menjadi presiden buruk di Indonesia. Kasus kekerasan seksual masih saja terjadi gitu ya. Iya, dan saya tidak bisa membayangkan sebagai anak yang harusnya dilindungi oleh orang tuanya mendapat perlindungan, namun malah mendapatkan kekerasan seksual oleh ayahnya. Ini yang mungkin akan sulit diterima oleh sang anak ya. Seharusnya mendapat perlindungan, tapi justru sebaliknya. Kalau dari Mbak Nia sendiri melihat kasus ini, untuk mungkin sebagai peran orang tua agar peristiwa-peristiwa serupa ini tidak terjadi, apa yang diharapkan ini Mbak? Nah, harapannya gitu ya Mas ya, bagaimana pemerintah juga bisa melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sesuai dengan kebutuhan korban. Melihat situasinya yang saat ini korban sedang hamil, artinya kita sangat berharap pemerintah itu bisa memfasilitasi pendidikan korban gitu ya, karena meskipun dia hamil, dia korban kekerasan seksual, hak atas pendidikan itu harus tetap diberikan gitu ya. Bagaimana mekanisme yang tepat, kemudian dan sesuai dengan kebutuhan korban, bagaimana layanan medis nantinya, kemudian bagaimana layanan psikologis. Nah, itu bagian dari penanganan kasusnya gitu ya. Nah, gimana sih biar kasus ini turun? Ya memang kasus kekerasan seksual itu ibarat gunung es gitu ya, yang terlihat di permukaan hanya kecil gitu, sebagian kecil saja gitu ya. Kalau seperti melihat kasus ini ya, kalau orang sekitar nggak aware gitu ya, artinya korban terus menjadi korban kekerasan seksual. Dan beruntungnya ini kalau nggak salah guru ngajinya gitu ya, yang aware gitu ya Mas ya. Betul. Melihat gerak-gerik korban yang berubah gitu ya secara bentuk fisik. Nah, keawareness dari masyarakat ini sangat penting sekali gitu ya. Jangan sampai menunggu korban ini sampai hamil gitu ya. Tapi bagaimana ketika ada indikasi kasus kekerasan seksual itu terjadi di lingkungannya, mereka harus mengambil tindakan gitu ya. Kemudian pihak sekolah juga bagaimana memberikan ini ya, edukasi gitu ya. Karena
seks edukasi itu masih dianggap tabu gitu ya Mas ya. Masih banyak yang menganggap itu sebagai hal tabu, betul. Misalnya, ya, jangan bilang itu saru gitu. Padahal hal itu harus diajarkan kepada anak sejak dini gitu ya. Bagaimana mereka mengenal anggota tubuh mereka, mengenal penis, mengenal kalau perempuan mengenal vagina, kemudian bagaimana dia juga bisa menyebutkan bagian tubuhnya payudara termasuknya, dan bagaimana bagian tubuh yang bisa dipegang oleh orang lain, dan bagaimana bagian tubuh yang tidak boleh gitu ya. Itu harus diajarkan kepada anak gitu, dan di lingkungan sekolah juga harus melihat juga gitu ya, ketika anak-anak ini sedang bermain dan belajar itu bagaimana kondisinya, karena pelaku kekerasan seksual itu bisa dari mana saja, bisa guru, kemudian yang terbaru ini adalah orang tua kandung gitu. Betul. Kemudian di lingkungan masyarakat bisa juga dengan media pencegahan yang kreatif dan inovatif, serta bisa diikuti oleh anak secara fun atau yang gembira gitu ya. Bisa menggunakan metode kayak menggambar atau menulis atau bermain peran. Nah itu juga bagian dari pencegahan kekerasan seksual gitu Mas. Kemudian bagaimana kalau sekarang kan kalau anak kan leg spesialis pakai undang-undang nomor 23 tahun 2022 ya Mas ya. Yeah. Nah artinya apa yang dimandatkan dalam undang-undang tersebut harusnya benar-benar dipenuhi oleh negara kita, dalam hal ini pemerintah. Itu sih Mas. Baik, dan tadi terkait dengan edukasi terkait dengan kesehatan ataupun seksual ya secara dini ini penting. Kemudian juga terkait proteksinya ini juga seharusnya menjadi pembelajaran atau pembahasan yang sering disuarakan di sekolah-sekolah dan juga diajarkan ke murid-muridnya ya. Manakala jika terjadi potensi-potensi pelecehan ataupun kekerasan seksual yang menimpa muridnya. Seberapa penting ini Mbak untuk terkait dengan melakukan potensi ataupun proyeksi dini terkait dengan kekerasan seksual? Sangat penting sekali itu Mas menurut saya. Karena ketika anak ini sudah aware, sudah tahu apa saja yang dialaminya dan ini bagian dari kekerasan, kemudian dia berani melaporkan gitu ya kekerasan ini kepada orang terdekatnya gitu ya. Nah artinya ini bisa memutus rantai-rantai kekerasan yang dialami oleh korban. Mungkin ketika melihat kasus yang terjadi saat ini Mas ya, korban ini juga bingung gitu ya, kemana dia harus melaporkan, kemana dia harus bercerita, atau dia masih mengalami kebingungan apa yang dialami olehnya. Kan nggak semua anak itu paham gitu ya Mas. Betul. Ya apa yang dialami saat ini, dia sedang haid atau dia sedang hamil, itu kan nggak semua anak juga paham akan hal itu. Nah ketika anak mengalami kebingungan, harusnya ada ruang yang aman, kemudian yang nyaman gitu ya untuk korban ini bercerita. Dan ketika dia bercerita ya apa ya, sebisa mungkin gitu ya kita menjadi pendengar yang baik dan mengakseskan layanan untuk korban gitu ya, agar korban ketika dia bercerita dia nggak mengalami reviktimisasi, nggak disalahkan, nggak distigma oleh masyarakat kita gitu ya. Yang saat ini terjadi itu kan banyak korban kekerasan yang dia sudah paham apa yang dialami adalah kekerasan, tapi dia tidak tahu harus kemana gitu ya. Bahkan justru enggan melaporkan karena itu termasuk mungkin menurut korban adalah aib begitu ya Mbak Nia. Banyak yang memandang seperti itu. Iya Mas. Dan di kita gitu ya, kasus kekerasan seksual kan juga masih dianggap aib gitu ya. Apalagi ketika korbannya pakai kerudung. Nah itu juga apa namanya, korbannya pakai kerudung ataupun nggak pakai kerudung ya sama-sama dia di stigma. Ketika dia pakai kerudung, lah kamu kan udah pakai kerudung, pakai ini, kok masih bisa sih kamu? Nah itu kan bagian dari stigma. Ketika korbannya nggak pakai kerudung, dia juga masih disalahkan gitu ya. Ya karena pakaianmu sih kamu seperti itu ya, pantas kamu mengalami kekerasan seksual. Nah budaya-budaya itu masih melekat di masyarakat kita gitu ya. Itu. Iya, tidak ada posisi ideal begitu bagi korban untuk memposisikan dirinya di masyarakat ini, sehingga menimbulkan ya mungkin stigma aib ini ya. Betul. Kemudian terkait dengan kondisi
korban yang saat ini kan pasti mengalami kekerasan seksual dan terguncang ini dengan adanya peristiwa yang menimpa dirinya, termasuk juga pelakunya ayah sendiri. Ini pendampingan apa saja yang perlu ditekankan oleh pihak setempat atau pihak yang berwajib ini terkait dengan pendampingan korban ini, Mbak Nia? Oke. Terkait pendampingan yang harus diberikan gitu ya Mas. Betul. Ya, sesuai yang dimandatkan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak. Di sana menyebutkan beberapa hak korban gitu ya. Ada hak atas pendidikan, bagaimana ketika nanti korbannya kan masih bersekolah ya Mas ya saat ini ya, karena usianya masih 12 tahun gitu ya. Betul. Bagaimana korban harus tetap bersekolah gitu ya dengan kondisi kekhususannya ini. Bagaimana dinas pendidikan bisa memfasilitasi layanan pendidikan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban saat ini. Kemudian bagaimana nantinya korban tetap melanjutkan pendidikannya meskipun dia sudah melahirkan bayinya gitu ya. Kemudian bagaimana proses pengasuhan bayi ini nantinya gitu ya. Artinya korban saat ini sangat membutuhkan pemulihan psikologis untuk saat ini, kemudian dan nantinya ketika proses pengasuhan anaknya dia harus dipikirkan secara matang gitu ya. Kemudian bagaimana akses layanan medis karena kondisinya saat ini hamil, dia perlu untuk diperiksakan kehamilannya, kemudian diperiksakan pada saat mendekati melahirkan, bagaimana layanan melahirkan untuk anak 12 tahun ini, karena sangat rentan gitu ya Mas, berbeda ketika korban atau orang yang hamil itu usianya dewasa dengan begitu. Kondisi alat reproduksi yang sudah matang gitu. Betul. Ya. Nah korban ini kan 12 tahun, nah perlu dipikirkan juga gitu ya bagaimana nanti korban ini melahirkan, kemudian bagaimana pasca melahirkannya nanti gitu ya. Kemudian karena kejadiannya adalah di rumah korban dan pelakunya adalah ayah kandung gitu ya. Betul. Meskipun pelakunya sudah ditahan, artinya kita harus memikirkan bagaimana saat ini korban tinggal gitu ya. Artinya apakah perlu rumah aman atau ditaruh di shelter atau bagaimana gitu ya. Nah itu yang perlu diberikan kepada korban, layanan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban. Kemudian layanan bantuan hukum. Ketika proses ini berjalan sampai proses ini selesai gitu ya Mas ya. Nah itu harus diberikan oleh pemerintah kita gitu ya untuk korban ini. Selain itu bagaimana layanan reintegrasi sosial ketika kasus ini selesai, korban harus benar-benar diterima oleh masyarakat tanpa dengan stigma lagi gitu ya. Maksudnya stigma untuk kedepannya gitu ya Mas. Dulu ini anak ini habis disetujui oleh ayahnya dan sebagainya. Nah korban itu benar-benar harus terbebas dari semua itu pun dengan anak korban nantinya gitu ya. Nah layanan-layanan itu sih Mas yang harus diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal untuk korban. Baik. Kalau dari LRCKJM sendiri melihat terkait dengan kasus kekerasan seksual utamanya kepada anak-anak perempuan ataupun perempuan di Jawa Tengah ini seperti apa, dan juga apa yang mungkin kasus yang paling menonjol gitu yang harus dijadikan pemerintah utamanya Pemprov Jawa Tengah ini, Mbak Nia? Oke Mas. Kalau kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah, kita tetap mendampingi Mas ya. Dan jumlah kasus kekerasan seksual, data LRCKJM itu kalau nggak salah ada 98 di tahun 2022 kemarin. Dan hampir 52%-nya itu adalah kasus kekerasan seksual dengan korban bervariasi gitu ya, anak dan dewasa. Kasus kekerasan seksual dengan korban anak itu hambatan dan tantangannya juga cukup tinggi gitu ya. Apalagi dengan korban dewasa gitu Mas. Kita ada kasus kekerasan seksual anak yang dari tahun dan hampir sama Mas dengan kasus ini gitu ya. Pelakunya adalah ayah kandung. Iya. Di tahun 2018 hingga saat ini kasusnya itu masih
masih mandek di kepolisian gitu Mas. Nah itu kan sangat disayangkan sekali gitu ya. Ini kasusnya benar-benar terjadi dan pelakunya adalah ayah kandungnya, dan dampak dari kekerasan seksual, kalau kasus Kendal kan dia hamil ya Mas ya. Kalau kasus ini dia belum menstruasi di usia 8 tahun dia harus diangkat rahimnya karena sperma dari si pelaku itu masuk, dan karena dia belum haid ya Mas ya, nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya itu menimbulkan miom atau kista, aku lupa Mas. Itu sampai perutnya itu membuncit, terus akhirnya diketahui bahwa itu adalah sebuah penyakit dan harus dioperasi, dan rahim korban itu harus diangkat. Anak usia 8 tahun rahimnya harus diangkat kan sangat tragis sekali ya Mas ya. Betul, saya mendengarnya aja miris betul ini Mbak. Iya, dan kasus itu masih mandek Mas dengan alasan usia pelaku dan kesehatan pelaku. Usia pelaku saat ini itu sudah 70 sekian gitu ya. Nah, meskipun usia sudah lansia gitu ya Mas ya, artinya dia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya, mau usia berapapun gitu. Nah, kita sangat mendorong aparat penegak hukum ini bisa melakukan upaya penahanan atau ada intervensi hukum di sana ya. Iya betul, intervensi hukum yang sesuai gitu ya, karena kasus ini sangat miris sekali gitu ya. Apakah perlu no viral no justice itu digaungkan gitu ya, kembali betul. Bisa diangkat. Nah itu sangat miris sekali Mas. Kemudian itu kasus KS anak ya Mas ya. Yang jelas-jelas banget kalau visum dan sebagainya, keterangan anak udah jelas banget, tapi alasan usia dan kesehatan ini yang menjadikan aparat penegak hukum belum berani untuk melakukan penahanan. Kemudian untuk kasus KS dewasa tambah-tambah lagi nih Mas, hambatan dan tantangannya gitu. Kita setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ada kasus kekerasan seksual dewasa yang memang saat ini masih proses penyelidikan di kepolisian gitu Mas. Kasusnya masih berjalan gitu ya. Tapi masih proses penyelidikan itu, hambatan tantangannya luar biasa sekali gitu ya. Perempuan dewasa yang melakukan melakukan hubungan seksual gitu ya dengan orang yang sama-sama dewasa, itu masih aja di stigma suka sama suka gitu. Nah itu adalah secuil gitu ya Mas ya, hambatan tantangan penanganan kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Baik ya. Kemudian ini mungkin yang tadi juga cukup menyita perhatian saya, dikarenakan kasusnya hampir serupa ini. Anak kemudian sudah paksa oleh ayahnya, namun yang di tahun 2018 ini belum ada kelanjutan hukum ya terkait dengan status dari tersangka. Nah untuk yang di tahun ini yang baru saja terjadi terkait dengan kasus kekerasan yang menimpa anak terhadap oleh ayah kandungnya sendiri, apa yang didorong oleh RAC Kajiham ini terkait dengan kasus yang di Kendal ini Mbak Nia? Untuk kasus ini kebetulan kami ini ya Mas ya belum menjadi pendamping dari korban gitu ya. Tapi kami tetap mendorong agar kasus ini bisa gitu ya, bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terjadi. Kemudian kita harus memastikan gitu ya, aparat penegak hukum ini baik nantinya kepolisian, kejaksaan dan hakim bisa menggunakan pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan nantinya hakim ini bisa memutus dengan pidana maksimal gitu ya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan minimalnya 5 sampai 15 tahun. Kemudian di pasal 3 pasal 81 ayat 3 itu ada tambahan sepertiga Mas. Nah harusnya ini bisa diberikan gitu ya untuk pelaku, sehingga dia bisa mendapatkan hukuman maksimal 20 tahun gitu ya. Dan kita sangat mengecam keras kejadian ini gitu. Kemudian harusnya layanan restitusi itu juga diberikan untuk korban, meskipun
pelakunya adalah ayah kandung sendiri gitu ya Mas ya. Tapi hak atas restitusi ini bisa dimasukkan ke dalam berkas mulai dari kepolisian, kemudian nanti tuntutan jaksa juga bisa memasukkan tuntutan itu ke restitusi itu ke dalam tuntutannya. Kemudian tadi Mas, layanan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kebutuhannya, baik layanan pendidikan, medis, psikologis, rumah aman, kemudian reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial, itu juga bisa didapatkan oleh korban gitu selama kasus ini berjalan ataupun setelah kasus ini selesai gitu. Artinya layanan ini bisa diberikan. Kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah diatur ya masih ketika orang tua ini menjadi pelaku kekerasan, harusnya dia bisa dicabut gitu ya hak atas ini, bukan kepemilikan ya, hak asuhnya itu dicabut. Nah harusnya itu juga benar-benar dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Kemudian karena situasinya ini berbeda ya Mas ya, anak dengan ayah otomatis hubungannya itu berbeda, kemudian ada perasaan kepemilikan yang berbeda gitu ya. Takutnya setelah kasus ini selesai, kemudian pelaku ini keluar, kemudian pelaku ini kayak melakukan bujuk rayu lagi gitu ya kepada si korban. Hak asuh anak ini juga harus dicabut gitu ya dari pelaku. Kemudian kita juga harus memastikan, karena orang ibu korban kan saat ini masih bekerja di luar negeri gitu ya Mas ya. Kita juga harus memastikan jangan-jangan ibu korban ini juga korban KDRT gitu ya, sehingga dia harus bekerja ke luar negeri, kemudian menafkahi anak dan suaminya di Kendal. Kemudian kita juga harus melihat gitu ya, anaknya saja tega gitu ya disetubuhi gitu, apalagi dengan istrinya gitu ya. Nah kita juga harus melihat ke sana, dan apabila ada indikasi bahwa pelaku ini melakukan KDRT terhadap istrinya, ya itu juga harus diproses juga KDRT ini Mas. Karena di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain mengatur terkait kekerasan fisik, seksual, psikologis, ada juga terkait penelantaran. Nah, jangan-jangan dia adalah korban KDRT, kemudian dia harus bekerja ke luar negeri. Nah, itu juga harus dilihat gitu ya oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah kita. Nah, itu Mas. Iya, banyak dugaan ataupun kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ataupun bisa dilakukan oleh ayah korban sekaligus pelaku ini ya, yang perlu ditelusuri. Dan itu untuk tindak lanjut terkait dengan kasus ini. Kemudian juga ini Pak, terkait dengan pentingnya mungkin apakah perlu gitu dalam lingkungan rumah atau dalam lingkungan RT, RW dan kelurahan ini dilakukan bentukan atau satuan khusus gitu untuk mencegah ataupun memonitor, mendeteksi dini terkait dengan kekerasan seksual yang ada di tingkat rumah seperti itu. Mbak Nia melihatnya seperti apa? Nah, saya melihat ini sangat perlu gitu ya Mas ya, harus ada kayak macam ini ya, ruang pengaduan khusus atau ruang aman gitu ya di lingkup RT, RW ataupun kelurahan. Dan kalau di kelurahan atau di desa itu kan ada anggaran ini ya Mas ya, APBD desa gitu ya, atau kelurahan gitu ya. Nah, harusnya pemerintah kelurahan memanfaatkan APBD ini untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ataupun KDRT di lingkungannya, dengan hanya terfokus pada anggaran untuk fasilitas umum juga perlu gitu ya. Tapi bagaimana membangun ini ya Mas ya, bukan infrastruktur secara kasat mata gitu ya. Tapi bagaimana proses pencegahan, penanganan, kemudian yang nggak terlalu kelihatan, skill-skill yang nggak terlihat itu loh Mas. Nah itu juga harusnya dibangun oleh pemerintah, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terfokus ke situ, kemudian mereka bisa membuat semacam satgas gitu ya Mas ya, di lingkungan sekitar mereka. Kemudian bagaimana layanan atau fasilitas umum ini juga harusnya benar-benar komprehensif gitu ya Mas ya. Jangan sampai ada layanan ruang baca tapi penerangannya kurang aksesibel, kemudian
ruangannya remang-remang. Nah, itu kan bisa jadi ruang-ruang yang tidak aman untuk perempuan gitu. Kemudian bisa juga di setiap tahunnya kan ada musrembang ya Mas ya, musrembang kelurahan atau desa. Nah bisa juga nih mengajak perempuan kemudian anak-anak ikut terlibat dalam musrembang gitu ya. Kita juga harus mendengarkan suara mereka gitu ya. Apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan gitu ya. Nah jangan sampai seperti ini terjadi lagi gitu ya, karena kurangnya sarana prasarana terkait proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan mereka. Nah, mungkin itu sih Mas yang bisa dimasukkan gitu ya. Dan jangan hanya biasanya kan ada pelatihan memasak, nggak apa-apa sih pelatihan memasak seperti itu, tapi cobalah dimasukkan bagaimana materi-materi terkait apa sih kekerasan, kemudian bisa juga membuat semacam lomba-lomba, event-event 17-an kan biasanya banyak sekali lomba ya Mas ya. Nah itu bisa digrafikan atau di event apapun itu, ulang tahun desa lah atau event Karang Taruna lah. Nah melibatkan mereka ya, Karang Taruna, kemudian ibu-ibu PKK dan sebagainya dalam proses pencegahan dan penanganan itu juga menurutku sangat penting sih Mas. Dan jangan lupa bagaimana ketika mereka membuat satgas, ya mereka harus menyeleksi secara betul gitu ya Mas ya. Jangan asal membuat kemudian asal menaruh nama tetapi mereka nggak sesuai dengan kriteria yang ada, yang nantinya ketika ada korban yang mengadukan ya udah dibiarkan atau malah didamaikan. Nah itu juga masih menjadi PR bersama gitu Mas. Itu sih Mas. Baik Mbak Nia, harapannya setelah ini tidak ada lagi terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak, utamanya kasus-kasus seperti ini ya. Seharusnya orang tua menjadi pelindung, tetapi malah merugikan ataupun membuat masa depan anaknya sendiri suram. Terima kasih Mbak Nia atas waktunya bersama El Sinta Semarang pada siang hari ini. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang Mas Okta. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC KJHAM, Nia Lisayati. El Sinta Semarang News and Talk.